Ada kabar kalau Sony Xperia bakal dihapus di tahun 2025. Apakah ini hanya rumor atau gimmick saja? Mari kita lihat. Untuk lebih jelasnya, let's go. Setelah 13 tahun jaya, HP Sony Xperia dirumorkan tamat pada 2025. Produsen perangkat elektronik Sony dikabarkan bakal menghapus merek Xperia sebagai lini ponsel buatannya. Padahal Xperia sudah dipakai Sony selama kurang lebih 15 tahun. Halo sahabat semua, selamat jumpa kembali bersama saya Shiva sebagai pembawa acara di channel YouTube Bang Tekwa. Kali ini Shiva akan membahas handphone Sony Ericsson. Pasti pernah tahu dong tentang handphone yang satu ini. Oke, tidak perlu lama-lama, mari kita bahas untuk lebih jelasnya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya, terima kasih. Kemana perginya Sony Ericsson sekarang? Sony Ericsson dulu adalah perusahaan joint venture antara Sony Jepang dan Ericsson Swedia yang berdiri pada tahun 2001. Mereka dikenal dengan ponsel-ponsel inovatif seperti seri Walkman untuk musik dan Cybershot untuk kamera. Tapi pada tahun 2012, Sony membeli seluruh saham Ericsson dan mengakhiri kemitraan tersebut. Sejak saat itu, merek Sony Ericsson resmi dihentikan dan diganti dengan Sony Mobile. Sony melanjutkan bisnis ponsel di bawah nama Sony Xperia, fokus pada smartphone Android. Namun, pangsa pasarnya terus menyusut karena persaingan ketat dari produsen lain seperti Samsung, Apple, dan merek-merek Tiongkok seperti Xiaomi dan Oppo. Meski begitu, Sony Xperia masih eksis hingga sekarang, terutama di segmen flagship dengan fitur kamera canggih, memanfaatkan teknologi dari divisi kamera Sony. Mau tahu lebih lanjut soal model terbaru Sony Xperia atau sejarah lengkap Sony Ericsson? Sony Ericsson pertama adalah Sony Ericsson T6P80 yang dirilis pada tahun 2022. T6P80 sebenarnya merupakan versi pembaruan dari Ericsson T6P8 yang dirilis sebelum Sony dan Ericsson bergabung. Ponsel ini dikenal sebagai salah satu ponsel berwarna pertama dan memiliki fitur-fitur canggih pada masanya, seperti layar TFT berwarna 256 warna, kamera eksternal opsional, dijual terpisah, GPRS dan Bluetooth fitur MMS, Multimedia Messaging Service. T6P80 sangat populer dan menjadi simbol transisi dari era ponsel monokrom ke ponsel berwarna. Ingin lihat gambarnya atau mau tahu lebih banyak tentang spesifikasinya? Sony Ericsson didirikan pada Oktober 2001 sebagai perusahaan patungan antara Sony Corporation dan Ericsson dengan tujuan menggabungkan keahlian Sony dalam elektronik konsumen dan keunggulan teknis Ericsson di bidang telekomunikasi. Berikut informasi lebih lanjut mengenai model terbaru, Sony Xperia dan sejarah Sony Ericsson. Model terbaru, Sony Xperia. Per Februari 2025, Sony Xperia 1 Fix. Dilengkapi layar 6,5 inci, 3 kamera utama, 48 megapiksel, plus 12 megapiksel, plus 12 megapiksel, RAM 12 GB, dan penyimpanan internal 256 GB. Sony Xperia SIM-Lufi menawarkan layar 6,1 inci, kamera utama ganda 48 megapiksel, plus 8 megapiksel, RAM 8 GB, dan penyimpanan internal 128 GB. Sony Xperia 5V memiliki layar 6,1 inci, kamera utama ganda 48 megapiksel plus 12 megapiksel, RAM 8 GB, dan penyimpanan internal 128 GB. Sejarah Sony Ericsson. Sony umumkan ponsel Xperia akan dihapus tahun 2025. Sony resmi mengumumkan ponsel Xperia akan dihapus pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Sony akan merevisi beberapa produknya selama 13 berjalan. Sebelumnya, di tahun 2008, Sony meluncurkan Ericsson Xperia 1. Xperia melalui Windows Mobile hingga menjadi pemain utama dengan inovasi seperti layar 4K pada Xperia Z5 Premium. Kemudian, pada tahun 2011, Sony kembali merilis Xperia Play, yang menyasar para gamers dengan gamepad geser. Akuisisi Sony terhadap Ericsson pada 2012 membuka babak baru, mengarah pada penciptaan smartphone layar 4K pertama di dunia pada 2015. Meskipun berjuang di pasar global, CEO Sony, Kaz Hirai, tetap berkomitmen untuk terus memproduksi ponsel. Dikutip dari laman resmi Sony, pada tahun 2025, nama Xperia memang ditiadakan. Ini membuktikan bahwa Sony selalu melakukan perubahan dan ekspansi pada perkembangan produk terbaru. Olehnya itu, rumor terbaru dari forum Weibo, media sosial Cina,
menyiratkan bahwa Sony berencana untuk mengganti nama Xperia dengan nama baru pada 2025. Sebagai informasi, pada awal 2023, Sony menempati peringkat ke-14 dari 20 merek smartphone teratas, dengan pangsa pasar hanya 0,35%. Produsen perangkat elektronik, Sony, dikabarkan bakal menghapus merek Xperia sebagai lini ponsel buatannya. Padahal Xperia sudah dipakai Sony selama kurang lebih 15 tahun. Menurut laporan media Notebook Check, Sony konon akan meninggalkan nama Xperia pada tahun 2025. Meski begitu, penghapusan tersebut bukan berarti Sony keluar dari bisnis ponsel, melainkan akan menggantinya dengan nama baru. Akan tetapi, merek barunya belum terungkap. Adapun alasan perubahan itu, menurut spekulasi yang beredar di media sosial Cina Weibo, adalah karena Sony ingin beralih ke bahasa desain baru untuk ponsel generasi selanjutnya. Namun, hingga saat ini, Sony belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai rencana tersebut. Oleh karena itu, informasi ini masih berupa spekulasi dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Selain itu, perlu diketahui bahwa beberapa model ponsel lama, termasuk beberapa seri Sony Xperia, tidak akan lagi mendukung aplikasi WhatsApp mulai 1 Januari 2025. Hal ini disebabkan oleh pembaruan sistem yang dilakukan oleh WhatsApp, yang membuat aplikasi tersebut tidak kompatibel dengan perangkat yang menggunakan sistem operasi lama. Rumor hilangnya nama Xperia di HP Sony berasal dari forum Weibo, media sosial asal Cina. Salah satu akun Weibo mengungkap kalimat Xperia 2008-2023 yang menandakan tamatnya HP Sony Xperia. Isu itu mengatakan kalau ponsel Sony akan lahir kembali dengan nama baru di tahun 2025. Bahkan rumor menyebut kalau Sony bakal menggunakan teknologi kamera dalam layar, under display kamera UDC, untuk kamera selfie. Bocoran tersebut mengatakan kalau Sony akan lebih unggul dari Apple soal teknologi kamera itu. Sebab LG selaku salah satu kontributor Apple baru bisa menerapkannya di tahun 2027. Apa kelebihan dari handphone dengan kamera di bawah layar? Handphone dengan kamera di bawah layar, under display kamera, memiliki beberapa kelebihan, antara lain, Dibandingkan dengan mekanisme kamera pop-up yang memiliki bagian bergerak dan rentan rusak, kamera di bawah layar lebih tahan lama, karena tidak ada bagian mekanis yang bergerak. Bila bocoran ini sesuai jadwal, maka ponsel baru Sony dengan kamera depan di bawah layar nanti akan menyalip ponsel serupa dari Apple. Oke sahabat, untuk sementara hanya itu yang bisa saya sampaikan, nantikan perkembangan berikut di channel saya. Terima kasih.